Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Salam jumpa kembali di channel saya, di channel Mantri Ngapak. Kali ini saya akan menerangkan kembali terkait dengan akreditasi, terutama klinik ya, ini karena banyak sekali teman-teman klinik yang akan persiapan survei di tahun ini. Mungkin ini bisa membantu bagaimana klinik itu memulai mengerjakan akreditasi. Kita tahu bahwa di tahun 2022 ada Permenkes nomor 34 tahun 2022 yang yang mengganti dari Permenkes 46 tahun 2015 tentang akreditasi, termasuk di dalamnya adalah klinik. Jadi ini yang mengatur tentang akreditasi. Kemudian dari Permenkes 34 kita di breakdown menjadi Kepmenkes 193 ya, 0107 garis miring Menkes garis miring 1983 tahun 2022, dan yang terakhir adalah Kepdirjen nomor 02.02 huruf D garis miring 105 garis miring 2022 tentang instrumen akreditasi klinik. Ada 3 bab. Ya, hari ini saya akan fokus menerangkan mengenai bab 1. Bab 1 itu tentang TKK, tata kelola klinik. Di sana ada 4 standar dan ada 19 EP. Kita lihat satu-satu. Bab 1, standar 1. Di sana ada 3 EP. EP yang pertama diminta adalah mengenai visi misi. Jadi visi misinya ini SK visi misi ya. Yang diminta itu SK visi misi. Ini contoh aja ya, ini klinik dari Cilacap ini. Visi misi ada bahwa untuk ini dasar pemikirannya dari dalam SK itu ada konsideran menimbang dan mengingat. Ini menimbangnya seperti ini. Jangan lupa kalau konsideran menimbang itu di huruf terakhir itu harus ada kalimat bahwa berdasarkan pertimbangan. Itu harus ada. Kemudian ini regulasi-regulasi yang untuk mengingatnya. Ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi setelah diundangkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, maka Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, Undang-Undang 36 tahun 2014, Undang-Undang nomor 38 tahun 2014, Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 yang terkait dengan organisasi kesehatan tentang profesi itu sudah cabut setelah tanggal tanggal 9 ya, Agustus tahun 2023. Ini peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai mengingat ini, kemudian memutuskan menetapkan ini lampiran. Ya, ini kalau nulis lampiran sesuai dengan tata naskah ya. Tata naskah dari klinik masing-masing. Saya juga punya contoh tata naskah, silakan yang mau berminat atau berkeinginan untuk mendapatkan tata naskah klinik silakan ke 08122594298. 08122594298. Ini falsafah, visi, misi dan lain sebagainya. Ini tata nilainya. Jangan lupa setiap lampiran harus ada tanda tangan dari direktur. Kemudian selain itu kita juga diminta mengenai bagaimana bukti sosialisasi. Ya, ini bukti sosialisasi bisa melalui rapat ya, ini rapat bisa melalui macam-macam ya. Kemudian atau bukti melalui ini leaflet misalkan juga boleh ya. Leafletnya seperti apa. Oke. Kemudian juga bukti sosialisasinya kapan ya, visi misi itu ya. Dan yang terpenting adalah teman-teman klinik harus mengerti visi misinya ya. Ya kalau hafal sih ya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa, yang penting tahu visi misinya. Ketika ditanyakan minimal ada yang nyambung dengan visi misi itu. Kemudian di EP2 diminta mengenai struktur organisasi. Jadi ini struktur organisasi ini
silakan itu masing-masing klinik ya, saya kira strukturnya ya. Ini SK-nya demikian ya. Ini hampir sama dengan konsideran menimbang dan mengingatnya. Ini memutuskan yang pertama ini bahwa setiap klinik harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel yang dipimpin oleh seorang direktur klinik. Ini nomenklatur mengenai direktur pimpinan terserah masing-masing klinik ya. Boleh pimpinan, boleh direktur, terserah ya. Yang kedua, struktur organisasi klinik sebagaimana tercantum pada lampiran 1. Kemudian direktur demikian, kemudian komunikasi dan sebagainya. Ini urian tugas ya. Ini SK-nya. Ini lampiran 1 mengenai strukturnya ya. Ini tergantung masing-masing ini aja, masing-masing klinik ya, tidak harus sama dengan ini. Ya. Yang diatur di Permen ke-9 tahun 2014 itu hanya bahwa klinik itu, penanggung jawab klinik itu harus dokter garis miring dokter gigi. Itu aja. Ya. Untuk pengisiannya ya monggo, kalau kita disandingkan dengan struktur organisasi puskesmas misalkan, bahwa kalau di puskesmas kan memang ada kepala puskesmas, ada KTU, kemudian penanggung jawab, ada penanggung jawab UKM, penanggung jawab Sarpras, penanggung jawab mutu, penanggung jawab jaringan dan sebagainya. Silakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Prinsipnya penanggung jawab klinik adalah dokter. Ini alur komunikasi koordinasi. Kenapa ini kita buat? Karena agar jelas alurnya ya, jelas alurnya. Ini instruksi, ini koordinasi itu harus jelas ya. Kemudian ini urian tugasnya ya. Yang ada di struktur semuanya ditaruh di sini ya. Yang ada di struktur. Oke. Kemudian kita naik lagi kepada EP3. EP3 sebetulnya sudah otomatis diterangkan di EP2 ya mengenai urian tugas ya. Tetapi tak kalah pentingnya ya, ini masing-masing karyawan juga memiliki seperti ini ya. Ya. Misalkan ini satu nama siapa misalkan ya. Ini tugas pokoknya apa, tugas tambahannya apa ya. Tuh, ya ini tugas tambahannya apa. Silakan masing-masing Kemudian kita naik kepada TKK 2. TKK 2 itu terkait dengan kepegawaian ya, mengenai analisis kepegawaian ya. Ini jadi kalau di puskesmas atau di instansi-instansi negeri itu memang ada namanya ABK dan ANJAP. Tapi kalau ini hanya klinik ya, tentang ini aja yang sederhana lah, mengenai misalkan ini analisis beban kerja ya. Jadi analisis beban kerja itu memang patokannya ya yang sangat umum aja lah, misalkan tentang tenaga kerjaan, misalkan bahwa jam kerja itu 1 minggu maksimal 42 jam, lebih dari itu berarti namanya lembur ya. Kemudian ini silakan ini, dan ini biasanya ditanyakan sama surveyor ya terkait dengan analisis ini, bahwa coba direktur atau pimpinan klinik menceritakan kalau bicara hari ini tuh untuk tenaganya cukup nggak misalkan ya. Kalau cukup itu alasannya apa, kalau tidak itu apa, dan rencana ke depan mau nambah apa lagi. Nah, ini penting untuk pimpinan ya. Ini untuk pimpinan ya. Terus yang penting ada pada kesimpulan bahwa kebutuhan tenaga kesehatan di klinik saat ini memang sudah tercukupi. Itu kesimpulan dari analisis beban kerja ya. Kemudian yang kedua yang kedua adalah mengenai kebijakan mengenai file kepegawaian. Jadi file kepegawaian itu memang dibutuhkan tidak hanya untuk persyaratan-persyaratan formil atau awal, tapi memang file kepegawaian itu penting untuk perencanaan, peningkatan kapasitas dan lain sebagainya. Ini makanya nih di konsideran menimbang saya itu bahwa untuk mengetahui pegawai klinik memiliki persyaratan dan kompetensi yang dipersyaratkan, maka diperlukan ANJAP dan ABK. Bahwa untuk tata tertib administrasi dan kepegawaian diperlukan file kepegawaian. Masing-masing pegawai
Ini kalau bicara di klinik karyawan ya karyawan lah. Eh, Nyambung lagi dengan yang tadi disampaikan tadi mengenai file kepegawaian, memang eh, apa namanya file kepegawaian itu ya suka-suka klinik lah. Sebetulnya tidak ada regulasi yang pasti, tetapi eh, karena ini sebuah institusi maka kan pasti ijazah ya, kemudian STR, SIP dan sebagainya itu penting ya. Ini contoh SK file kepegawaian ini, misalkan isi pegawaian sebuah klinik itu bukti pendidikan ya, STR, kemudian bukti izin praktek, kemudian uraian tugas masing-masing, rincian wewenang, kemudian bukti sertifikat pelatihan, kemudian hasil penilaian kinerja karyawan. Yang ketujuh mungkin bukti KTP karyawan ya. Itu sangat umum sekali bahwa memang yang ini yang di diktum ketiga, bahwa file kepegawaian itu harus dievaluasi secara periodik ya. Ya, minimal maksimal setahun sekali lah. Untuk apa? Untuk mengetahui misalkan masa berlaku atau aspek legalitas dan sebagainya. Karena kita bicara mengenai akuntabilitas dan legalitas juga penting ya. Sehingga file kepegawaian juga yang kedua untuk peningkatan kapasitas dari masing-masing pegawai. Kita lanjutkan lagi untuk ini nih, bukti ketersediaan tenaga klinik sudah, pola ketenagaan dan sebagainya. Yang penting bahwa apa namanya ini file kepegawaian itu harus dilaksanakan apa namanya dilakukan revisi ya setiap anu. Kita naik lagi ke TKK 3 ya. Ini ke TKK 3. TKK 3 itu memang oh ini yang belum, ini kinerja SDM ya. Ini kinerja SDM atau SKP harus dilakukan penilaian. Ini ada SK penilaian kinerjanya ya. Ada SK penilaian kinerja bahwa klinik merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan kesehatan perorangan ya, bahwa dalam peningkatan mutu maka harus ada kinerja yang dinilai masing-masing karyawan. Ini di sini bahwa penilaian kinerja sebagaimana mengikuti penilaian semua karyawan. Penilaian semua karyawan sebagaimana di buku 1 dilakukan setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, terserah. Yang penting SK-nya harus jelas. Itu aja. Kemudian kita naik lagi. Ini mengenai form penilaian kinerja. Ini formnya. Nah ini form penilaian kinerja itu ya sekali lagi ini suka-suka bukan suka-suka ya, artinya kalau ini dianggap sangat sederhana ya kalau memang kalau apa namanya di PNS atau institusi yang sudah besar memang ada nilainya ya. Ya ini kan klinik kecil sehingga apa namanya sederhana seperti ini, kehadiran disiplin dan sebagainya. Kemudian kita naik ke TKK 3 ya. TKK 3 ini memang sangat banyak sekali EP-nya, ada 10 EP. Yang pertama adalah mengenai ketersediaan MOU ya. Saya kira perizinan saya kira ini sangat mudah. Perizinan yang dimiliki apa saja ya. Ini misalkan izin operasional klinik, kemudian PPG, NIB, NPWP dan sebagainya, silakan yang ada dicantumkan saja. Kemudian yang kedua yang diminta di sini juga adalah mengenai EP2, yaitu mengenai program manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK. Ini ada SK programnya ya, ini ada SK program ya. Ini SK programnya ini kan memang dibikin ideal ya, tapi ini untuk konsideran menimbangnya bahwa klinik harus menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi dan suportif bagi pasien, keluarga, staf dan sebagainya. Ini secara umum berdasarkan regulasi yang ada di Permenkes 52 tahun 2018 bahwa program MFK itu ada 7 ya. Pertama adalah program keamanan keselamatan, yang kedua adalah mengenai inventarisasi, yang ketiga adalah mengenai
bencana, kebakaran, kemudian alkes, sampai yang terakhir adalah pendidikan ya. Ini programnya, ini program MFK ya. Ini program MFK. Ini keamanan keselamatan, perlindungan karyawan dan sebagainya ya. Yang penting dibikin seperti ini guys ya. Misalkan melaksanakan pemberian identitas staf, misalkan ada ID card dan sebagainya. Kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu tersedia daftar inventarisasi. Saya kira ini daftar inventarisasi alat yang ada, silakan dibikin semua, misalkan seperti ini formatnya ya. Ini seperti ini formatnya, sesuaikan dengan yang ada di klinik, tinggal diganti saja. Silakan sekali lagi yang berminat berkonsultasi ke 081225942968. Kemudian kita naik lagi, ini form monitoringnya ya, ini sudah sangat lengkap. Kemudian di EP4 kita terkait dengan ini EP4 itu pengamanan ya, pengamanan akses keluar masuk. Nah, ini termasuk program MFK, diantaranya adalah melaksanakan pengamanan dan pengawasan ya. Ini SOP-nya ya, ini SOP-nya ya. Ini kira-kira pengamanan dan pengawasan di tempat panjenengan mau pakai apa, apakah pakai CCTV atau mau pakai buku tamu dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, tersedia bukti pengelolaan limbah. Ini dokumennya banyak sekali ya. Yang jelas tidak saya buka dokumennya, yang jelas begini, bahwa program limbah itu, limbah B3 itu dari mulai inventarisasi atau pendataan atau identifikasi B3 yang dimiliki itu apa. Setelah B3-nya ada, kemudian dilakukan pelabelan sesuai dengan Permenpan LH nomor 14 tahun 2013. Kan ada itu label-labelnya. Setelah itu disimpan dengan rapi. Setelah dia limbah, juga limbahnya dikelola dengan sesuai dengan regulasi yang ada ya. Ini kita ke P4, ini mengenai sampah juga sama, ini bukti pengolahan sampah, ada SOP. Ini SOP pengolahan sampah domestik ya. Ya, ini contohnya seperti ini guys, sampah domestik. Kemudian bukti-buktinya juga harus ada, ini bukti pengolahan sampah dan MOU limbah domestik ya. Kemudian yang ke 7 adalah APAR. Ini APAR yang dibutuhkan, ada Dena APAR, ada SOP pemeliharaan APAR dan sebagainya, ada sertifikat dari Damkar dan lain-lain. Kemudian yang ke-8 adalah tersedia penandaan jalur evakuasi. Ini daerah APAR sudah. Kemudian ini contoh Dena APAR-nya ya, jalur evakuasi. Nah, ini ya, misalkan ini jalur evakuasi seperti ini. Dan nanti surveyor biasanya melihat secara langsung apakah penandaannya sudah itu belum ya, ditempelkan atau belum ya, saya kira itu. Kemudian yang ke-9 adalah mengenai bukti larangan merokok. Ini juga selain kebijakan, ada SK, kemudian ada SOP, juga ada bukti bahwa larangan merokok itu sudah efektif atau belum. Ini kebijakan larangan merokok ya guys. Ini SK-nya. Ini SK-nya ya. Ini 1, larangan merokok wajib dipatuhi oleh petugas. Kebijakan larangan merokok dilaksanakan, dipantau dan evaluasi. Termasuk juga patroli mengenai puntung rokok yang temukan di lingkungan klinik. Itu hati-hati nih klinik ya, sehingga
harus disimpan apa harus